Oke, welcome back to my channel. I'm Fathur Rahman. Untuk yang baru hadir, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar video ini ataupun channel ini lebih meningkat, ataupun untuk saya sendiri bisa menjadi semangat ataupun mempunyai ide untuk membuat konten ini ataupun yang lain. Karena tanpa kalian, without you all, this content not sukses. Jadi untuk kalian silahkan dan minta tolong untuk mensupport channel ini agar lebih meningkat seperti itu. Dan jangan lupa untuk yang udah tekan tombol subscribe, untuk tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, video yang wow, video yang manfaat ke depan ataupun ke belakang. Mungkin tanpa kalian, karena ini sudah video ini memang dikatakan wow tidak, tapi untuk kalian jangan lupa subscribe, share, like. Nah, untuk uang parkirnya yaitu kalian hanya cukup menekan tombol jempolnya guys, warna biru itu, seperti itu guys, karena membuat itu menjadikan saya minuman, karena tombol like membuat saya menjadi semangat seperti itu. Jadi kalian udah tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian ingin mengkritik tentang channel ini ataupun video ini, silahkan kritik lah. Ataupun kalian tidak suka, silahkan beri saran seperti itu. Mungkin pada channel ini akan kita bahas tentang pendidikan lagi. Ya, untuk guys. Cuman untuk yang ahli mohon izin, karena ini bukan saya sendiri, bukan merasa pintar, cuman ini sorry, tidak ada kesalahan, silahkan tegur di kolom komentar itu. Kita sekarang akan membahas tentang studi online, akan membandingkan dua pembelajaran tersebut antara studi online ataupun offline. Lebih enak mana untuk mahasiswa ataupun siswa-siswi antara studi online dengan studi offline, seperti itu. Maka dari itu, untuk kalian yang sudah menonton, jangan kemana-mana untuk tetap menonton di channel ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara saya dengan kalian. Kita lanjut ke video yang selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe. Oke, alright, kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang study online or study offline, seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya study online itu merupakan salah satu program untuk kita di saat terjadinya ataupun maraknya COVID-19 agar kita tetap belajar. Karena kan ketika ada virus ataupun COVID-19 itu menyebar di Indonesia, banyak sekolah di Indonesia rata-rata itu ditutup semua seperti itu. Maka dari itu pemerintahan membuat program study online agar untuk kita tetap belajar di rumah seperti itu. Tapi yang kita bahas, apa sih manfaatnya ataupun positif dari dan negatifnya study online itu seperti apa, ataupun lebih enak mana antara study online ataupun offline seperti itu. Mari kita bahas sekarang. Study online memang merupakan pembelajaran yang enak lah menurut kita. Menurut saya itu enak, kita belajar di rumah sambil baring ataupun sambil makan cemilan ataupun cuma melihat video di sebuah aplikasi ataupun yang disebut aplikasi ruang guru, ataupun kita cuma melihat video, ya taruh videonya, taruh HP-nya, kita menonton ataupun menonton penjelasan guru, ataupun mungkin ada sebagian guru itu di dalam study online ataupun di ruang guru itu menampilkan sebuah file ataupun data cuma diperbentuk dengan file itu, seperti itu biasanya seperti itu. Terkadang saya pernah ikut study online yang itu dibukakan di ruang guru ya. Tapi kita bisa digunakan untuk di aplikasi WhatsApp seperti itu. Memang enak ya. Kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke sekolah, ataupun kita enggak perlu pakai seragam, cukup kita berbaring di rumah, kita udah mendapatkan ilmu yang mungkin bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Nah,
Study offline seperti apa? Yaitu study offline itu pembelajaran yang secara kesimpulannya itu kita bisa bertatap muka kepada guru kita ataupun yang semacamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang negatif tentang study online seperti itu. Yang saya ketahui study online itu memang enak seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Cuma di sisi lain yang tidak ataupun negatifnya yaitu kita akan kita tidak akan melakukan interaksi dengan guru. Seperti ini, for example for you, we will study about English. Kita contohnya belajar bahasa Inggris di antara study online ataupun study offline. Seperti ini, study online kita belajar bahasa Inggris, contohnya kita belajar dari YouTube. Lantas memang kita mengetahui seperti ini dari sang YouTuber tersebut. Apakah kita ataupun puas dengan pembelajaran tersebut? Oh, jelas tidak. Karena kita harus di dalam bahasa Inggris itu kita harus interaksi dengan guru seperti itu. Jadi study online itu mungkin kita akan mengetahui beberapa materi, tapi jika guru tersebut itu mengirim file ataupun di WhatsApp ataupun di grup-grup pembelajaran online, mungkin kalau kita akan menanyakan sesuatu ataupun yang kita tidak mengerti, mungkin kita sulit untuk menanyakan ke guru kita. Itu kalau study online. Beda dengan study offline, guys. Kita akan puas untuk bertanya seperti ini, seperti apa gurunya. Nah, itu interaksi antara guru dengan murid. Bahkan ya, itu kan banyak pembelajaran. Kalau saya sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris ya sukanya lebih mana antara study online ataupun study offline. Jelas-jelas itu saya sangat setuju dengan study offline karena kita akan banyak mempraktikkan bahasa kita kepada guru-guru kita. Jika seandainya bahasa kita salah, mungkin guru kita akan menegur ataupun memberi saran untuk seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, beda dengan study online seperti itu. Seandainya kita mempraktikkan sendiri di rumah dengan study online, otomatis guru kalian itu tidak akan mendengar. Nah, dampak negatif dari study online itu yaitu maraknya ataupun lemahnya jaringan yang ada di Indonesia ini. Banyak kok kendala-kendala ataupun yang tidak setuju dengan standar ini ketika jaringannya itu tidak lancar. Walaupun ada pihak dari atasan ataupun menyiapkan sebuah kuota gratis, mungkin itu tidak terlalu mencukupi untuk kita ya, karena terkadang kita terganggu oleh jaringan seperti itu. Jadi dari pembahasan tersebut bahwasanya kita sudah mengetahui bahwasanya study offline itu memang lebih efisien ataupun lebih enak daripada study online. Kita akan interaksi sama guru, antara murid dengan guru kita akan ada interaksi. Ataupun dikatakan istilahnya itu praktek bersama guru kita seperti itu. Beda dengan study online ya. Ini study online memang enaknya ketika kita dibawa santai, kita dibawa untuk ngerokok ataupun yang lain seperti itu, guys. Jadi kita silakan bandingkan antara study online dengan study offline. Mungkin kita beda ya, mungkin setiap orang itu tidak sama ataupun beda. Terkadang banyak orang yang mengatakan study online itu lebih enak daripada study offline ataupun sebaliknya. Tapi itu pendapat saya, guys. Kita cuma sharing ataupun saya tidak mengajarkan kalian untuk ayo guys kita study online, ayo guys kita study offline, bukan, enggak. Ini cuma sebatas sharing antara pembelajaran study online dengan study offline itu seperti apa, dan saya mengasihkan pendapat saya itu seperti apa antara study offline atau study online seperti itu, guys. Jadi kesimpulannya itu saya memilih study offline. Kenapa? Karena kita akan interaksi dengan guru itu lebih puas, ataupun ada program yang tidak diketahui ataupun yang tidak dimengerti oleh kita akan bertanya kepada guru-guru kita seperti itu. Mungkin cukup konten ini, video kali ini mungkin cukup, guys. Ya mungkin keterbatasan pengetahuan mungkin sebenarnya seperti itu. Mungkin semoga bermanfaat. Jika
suka silakan like, jika ada komen ataupun kesalahan kata silakan tulis di kolom komentar. Oh iya guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, share ataupun komen silakan. Itu obligation for you. Thank you very much. See you next time.